Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran yang tidak kami sebutkan satu persatu. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Bone beserta seluruh jajaran yang tidak perlu lagi kami perkenalkan satu persatu. Insyaallah. Para jamaah Masjid Aisyah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, itulah kalimat yang paling indah, yang paling pantas sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Salah satu nikmat terbesar adalah adanya nikmat kemerdekaan. Kenapa? Karena sekiranya tidak ada nikmat kemerdekaan, Bapak Ibu, kita tidak dapat berkumpul di tempat ini. Sekiranya tidak ada nikmat kemerdekaan, maka kita tidak dapat beribadah dengan khusyuk. Sekiranya tidak ada nikmat kemerdekaan, kita tidak bisa dirikan masjid yang cantik ini. Contoh realnya, saudara kita di Palestina sampai hari ini tidak dapat beribadah dengan khusyuk, tidak dapat tidur dengan nyenyak, tidak dapat berkarya, tidak dapat bekerja. Kenapa? Karena nikmat kemerdekaan itu belum dimiliki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, si teman-temannya, agak berat saya menyampaikan hikmah pada malam hari ini karena ada para andai gulutak yang hadir, teman-teman dai muda sangat kompeten. Yang kedua, si teman-temannya mata komopak karena kebetulan sudah 3 hari kami berkemah di kampus Yayan Bone, dan tadi pagi jam 8 kami mengadakan pertandingan tari tambang. Yang ceramah pada malam ini juga ikut tari tambang. Alhamdulillah juara 3. Masya Allah. Kami dikalahkan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa di pegawai ini kalau lumayan kepura kini istirahat yang seni cowok ni poin nak maget. Alhamdulillah. Tapi kamu jadi tidak.
Setelah itu kami ke Cenrana juga mengunjungi perkemahan di Cenrana. Kemudian tadi pulang sebelum maghrib dan kita dapat di tempat ini sebagai wujud kecintaan kami kepada IPMI Kabupaten Bone. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan 16 Agustus. Kalau 16 Agustus saya teringat dengan sebuah lagu. 16 Agustus tahun 45. Agak sih. Terus esoknya hari kemerdekaan kita. Esoknya nih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengangkat tema ini sebagaimana para tokoh kita mengangkat sebuah tema kemerdekaan di ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun ini. Sebagaimana temanya adalah bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tentu tema ini tidak diangkat begitu saja, tapi tentu memiliki harapan dan cita-cita yang sangat ikhlas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengkaji tema kemerdekaan kita di tahun ini itu sangat dalam maknanya dan sangat luas. Tapi karena waktu yang membatasi kita, mungkin hanya satu aspek yang ingin kami jelaskan sedikit, yakni kata bersatu. Apa sesungguhnya makna dari bersatu itu? Sebagaimana kita pahami bahwa bersatu yang akar katanya adalah satu. Jadi satu. Saya satu, Pak Ketua satu, Pak Sekung satu, Bendahara satu, kita satu-satu. Tapi diawali atau dihimpun dengan awalan ber. Dari satu itu berkumpul satu tambah satu tambah satu tambah satu menjadi bersatu. Jadi awalnya adalah satu-satu, tapi karena dihimpun oleh kata ber, maka kita bersatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya namanya persatuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan bahkan Rasulullah SAW secara tegas menyampaikan dalam hadisnya. Taruhlah kita menelaah satu persatu dalam Al-Qur'an misalnya yang telah kami bacakan tadi. Kalau salah diluruskan oleh Al-Ustaz Mastan hadir Hafizul Quran 30 juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi lawan dari bersatu itu adalah bercerai-berai. Makanya peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kami lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Runtuh. Jadi lawan dari bersatu itu adalah bercerai. Kenapa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekiranya kita di Indonesia ini tidak memperkuat konsep persatuan, maka kita mudah sekali untuk diadu domba oleh para orang-orang atau para negara lain, negara luar. Kenapa? Karena kita sangat beragam, Pak. Kita kenal Indonesia ini terdiri beberapa suku, warna kulit, bahasa, bahkan agama sekalipun. Maka konsep yang paling tepat untuk menyatukan kita adalah bersatu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a
fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi, dan seterusnya. Berpegang teguhlah di jalan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat, ini Allah ingatkan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Jadi dalam sejarah Pak Ibu, pada zaman jahiliyah ada sebuah kelompok, ada sebuah suku yang saling bermusuhan, yaitu suku Aus dengan Khazraj. Ya, ada dua suku yang saling bermusuhan. Ya. Suku Aus dengan Khazraj. Ini dua suku, dua kelompok yang saling bermusuhan. Kalau di Boni kalau tidak salah, karena saya juga baru di Boni sebenarnya. Dulu katanya ada kelompok-kelompok Datuk anak muda di masyarakat itu saling bermusuhan. Engkau lupa nih, agar biasa di jalan wajib. Ya. Lah cokol dengan larimpah contoh kecil. Jadi pada zaman jahiliyah kedua kelompok saling bermusuhan sampai ratusan tahun. Kalau peristiwa cokol larimpah mungkin tidak sampai ratusan. Ini ratusan tahun suku Aus dengan Khazraj ini yang saling bermusuhan. Tapi dengan datangnya Islam menyatukan mereka, sehingga Allah katakan, kami telah memberimu nikmat setelah kamu bermusuhan. Jadi asbabun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala ini didahului dengan peristiwa dua suku ini yang saling bermusuhan, sehingga Allah ingatkan kepada mereka. Maka dapur itu biasa, si musuh ratusan tahun kamu bermusuhan, tapi dengan datangnya Islam kamu menikmati perdamaian itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang jahiliyah, orang Yahudi mendengar berita bahwa kedua suku ini Aus dengan Khazraj ini telah terjalin perdamaian yang sangat adem. Tentu orang Yahudi merasa iri dengan berita itu, sehingga dia berusaha melakukan adu domba. Dia memancing salah satu dari suku itu kembali supaya dia bisa bermusuhan kembali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sempat salah satu dari suku ini terpancing melok ini mau supaya tapi datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pendekatan perdamaian atau ukhuwah persaudaraan dengan konsep persatuan, sehingga yang tadinya hampir bermusuhan alhamdulillah bisa berdamai kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Karena sekali lagi bahwasanya salah satu nikmat terbesar bagi kita adalah nikmat kemerdekaan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Itu satu di ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW secara tegas menegaskan dalam firman-Nya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Ahmad, maka kita al-jama'atu rahmah. Ya, al-jama'ah bersatu adalah rahmat. Nah ya sedih-sedih pamasi. Ya. Kemudian wal furqatu 'adzab. Perpecahan itu adalah azab. Jadi satu rahmat, satu azab. Pertanyaannya, yang mana kita pilih? Tentu yang kita pilih adalah rahmat. Ya. Sehingga maka itu perlu 10 kawan itu sedikit, tapi 1 lawan terlalu banyak. Sekali lagi, 10 teman terlalu sedikit, tapi 1 lawan terlalu banyak. Sebenarnya konsepnya adalah bersatu berdamai. Karena pasti perlu pahami bahwa Rasulullah telah bersabda, al-jama'atu rahmah.
Bersatu itu adalah rahmat. Wal furqatu azab, dan berpecah itu adalah azab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup, dalam salah satu kisah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW yang juga merupakan pribadi yang patut kita teladani Nabiullah Muhammad SAW. Ini sebagai inspirasi bagi kita, terutama terkait dengan konsep bersatu itu. Yang manakah yang sesungguhnya yang disebut dengan bersatu? Kejaya semasa di sini. Jadi pura Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bepergian ke suatu tempat. Nabi pergi ke suatu tempat, ya. Kemudian di tengah perjalanan, karena Nabi merasa capek, Rasulullah berhenti di suatu tempat. Ketunaro lepas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam naparentani sahabatnya untuk patatong kemah, tenda. Jadi itu tuh makin tenda bid'ah. Bangka masih makan makin satu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Salah. Pasti mendapat riwayatnya ini. Ya, jadi Nabi kita makin. Nabi perintah kamar kemah. Jadi apa yang kita lakukan di 17 Agustus itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebagai teladan kita. Maka kita setelah tenda didirikan, kemah didirikan, maka ini sahabat ya Rasulullah, kami persilahkan engkau untuk beristirahat. Atamani awana tenda kemah istirahat. Masuklah Rasulullah bersama dengan sahabat beristirahat. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat, salah seorang sahabat untuk, ini penting, dari perintahnya Nabi kita untuk salah seorang sahabat untuk pergi membeli kambing. Ya, kebetulan ke Pak Bukit. Ya, cuma yang dibilangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bendeng ini juga berkemah ya. Kalau misalnya Pak Ketua perintahkan, kalau sapa Ustaz Kurniawan, roti mana deh saya. Jadi orang Nabi tanah perintahnya sahabat, wahai sahabatku, carilah kambing untuk kita santap siang. Ya, jadi lawan sahabat masa paripe. Di nasihaga lawan ya sahabat. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya yang memotongnya. Ya. Lepas suara itu ada lagi suara, ya Rasulullah, izinkan saya yang mengkuliti. Di nasihaga, ya Rasulullah, ada lagi suara, ya Rasulullah, izinkan saya memotong kecil-kecil. Ya Pak. Pakai angkasi orang ya Rasulullah, izinkan saya yang memasaknya. Ya si sepan nasu. Mati tu ina bintang. Koma itu ya si sepan lo malah aju dulu. Makanya sama ya Rasulullah, tidak perlu ya Rasulullah, cukuplah engkau duduk beristirahat atau baring beristirahat. Agaknya senang minta. Bukan ini yang disebut dengan bersatu. Inilah yang disebut dengan bersatu. Biasanya masih di macam mana? Macam mana? Karena kita bukan ini yang disebut dengan bersatu dalam agama kita. Tapi yang bersatu itu dah sama-sama merasakan suka duka. Itu yang disebut dengan bersatu. Ya. Quran yang dipajak metangre. Pemerintah itu dipajak. Itu yang disebut dengan, kalau masyarakat menderita, pemimpinnya juga menderita. Tapi kalau rakyatnya menderita, menangis, tapi pemimpinnya ketawa di dalam kantornya yang ber-AC, tidur dengan spray yang sangat empuk, iya. Bukanlah itu yang disebut dengan bersatu. Saya tidak provokasi jemaah yang dikatakan. Hidup. Marilah kita senantiasa berbeda. Ya. Banyak hal sebetulnya yang terkait dengan kemerdekaan ini, tapi pada intinya adalah marilah kita senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Terakhir sekali, makanya Nabi kita SAW di dalam hadisnya, ya Allah fawqal jamaah, nah iya pamasina qala ta'ala,
ripatulungi rito masih disedih. Jadi komelok ki teruntuk pamasina pemala taala khususnya di Kampotei Kabupaten Bone tafarakeli asih disedita asih sompulolota pada tak rupata. Tapi kurangnya dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.